Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang pemirsa. Anandira Puspita, istri dari dokter di TNI AD, dipenjara karena bongkar perselingkuhan suaminya. Ya, ia ditetapkan atas tindakan pelanggaran Undang-Undang ITE dan berikut pengakuan Anandira yang viral saat membongkar perselingkuhan suaminya. Halo, selamat pagi. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Dira. Saya istri sah dari seorang oknum perwira TNI bernama Letu CKM Dr. Gigi Malikan Roagam yang saat ini masih aktif berdinas di Kesdam 9 Udayana. Saya juga seorang ibu dari 2 orang anak. Yang pertama anak saya berumur 5 tahun, seorang perempuan, dan satu lagi yang kedua seorang laki-laki berumur 1,5 tahun, dan sampai saat ini saya masih full menyusui ASI. Saya juga mau sedikit bercerita untuk meminta bantuan teman-teman semua untuk mencari proses dalam mencari keadilan ini untuk saya dan anak-anak saya. Jadi sejak saya menikah, perlakuan suami saya itu ke saya tuh berubah. Padahal kami pacaran cukup lama, kurang lebih 4 tahun, dan kami di kampus yang sama, angkatan sama, sama-sama seorang dokter gigi. Mungkin kalau teman-teman kampus saya pasti tahu jalan cerita saya seperti apa. Nah, setelah menikah, saya seringkali ngegapin dia berselingkuh. Nggak hanya dengan satu perempuan, perempuannya ini banyak, dari macam-macam jenis pun semuanya ada. Sampai saya sendiri tuh nggak bisa sehitung pakai jari tuh udah nggak bisa. Dan dia sendiri pun kadang sampai lupa nama simpenannya. Jadi kalau saya sebut satu nama, dia tuh ngerasa kayak, siapa tuh, saking banyaknya gitu. Nah, awalnya ya pasti saya sama seperti kayak perempuan lain gitu, kecewa, nangis, stres, bahkan di titik hampir gila. Saya depresi menghadapi semua ini, dan pasti semua ibu pun tahu bagaimana berjuangnya membesarkan seorang anak dengan tekanan yang luar biasa seperti ini gitu. Kurang lebihnya saat itu saya harus tetap bekerja untuk kebutuhan saya dan anak pertama saya, karena sejak awal pernikahan saya Agami udah sering lalai permasalahan nafkah. Dia tuh ngasih nafkah semau-mau dia aja gitu, tanpa mempedulikan apa sih biaya-biaya apa untuk rumah tangga ini gitu. Sampai akhirnya di tahun 2020 saya berhenti praktek atas arahan ibu komandan saya, waktu itu Ibu Dandendes Kupang. Beliau mengarahkan saya untuk berfokus pada suami saya yang memang saat itu udah sering saya laporkan ke kesatuan gitu terkait perselingkuhannya dan sebagainya. Berjalan waktu pun ya dia juga akhirnya melarang saya praktek gitu. Dia minta saya fokus saja ke rumah tangga saya, ke dia dan ke anak-anak saya. Tapi kenyataannya setelah saya berhenti praktek dan berfokus kepada rumah tangga, juga nggak membuat Agam ini berubah gitu. Malah semakin kesini tuh yang saya... Ya, untuk melihat kronologinya seperti apa kasus ini, sudah bergabung bersama kami pemirsa secara virtual Hendarsam Barantoko, kuasa hukum dari Anandita, wanita yang saat ini tengah dibui. Selamat siang Mas Hendarsam. Selamat siang Mbak. Oke. Mas Hendar, kalau misalnya saat ini, bagaimana kondisi dari Anandira? Apakah masih di dalam tahanan atau sudah dibebaskan? Seperti apa? Saat ini Anandira sudah ditangguhkan penahanannya beberapa waktu yang lalu ya. Tapi penangguhan penahanan itu dikarenakan kasus ini sudah viral dulu sebelumnya, baru kemudian ditangguhkan penahanannya. Nah, statusnya saat ini masih sebagai tersangka ya di Polrestabes Denpasar ya, di Polrestabes Denpasar. Dan yang kabar yang kami dapatkan bahwa kasus ini akan dinaikkan ke kejaksaan. Dan oleh karena itu makanya kami kemarin tanggal 24 Juli 2024 ini mengajukan surat gelar perkara khusus ke Karawasidik Mabes Polri ya, sebagai lembaga yang mengawasi proses penyidikan untuk supaya dilakukan gelar perkara khusus, supaya perkara ini terang benderang. Karena kami mempunyai dugaan yang kuat perkara ini tidak berjalan secara seimbang ya, ada unsur yang sangat tidak seimbang. Yang bisa dilihat, satu, pertama indikasinya, dugaannya
Anandira itu ditangkap di malam takbiran 2024. Sesuatu hal yang tidak wajar karena tentunya itu akan mempengaruhi psikologis daripada Anandira itu sendiri. Yang kedua, dia sempat diperiksa di BAP dulu sebelumnya tuh sampai jam 2 pagi. Nah, ini merupakan sesuatu hal yang tidak lazim dan tidak wajar sebagai seorang ibu yang masih ngurus balita, ya. Dan juga selama dalam masa tahanan, Anandira mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan, ya. Dia sebagai seorang ibu sedang menyusui, difoto-foto dan lain sebagainya. Nah, itu kita mendapatkan informasinya dari klien seperti itu. Nah, berikutnya yang kita lihat juga bahwa kami melihat perkara ini hanya berjalan secara sepihak. Artinya apa? Ya, fakta-fakta yang ingin diungkapkan oleh Anandira dan oleh saksi-saksi lainnya ini tidak diindahkan atau tidak dimasukkan dalam BAP. Yang seharusnya ketika itu dimasukkan, maka ketidakterlibatan Anandira dalam masalah memposting itu segala macam, sehingga dia kemungkinan besar tidak akan menjadi tersangka dalam perkara ini. Tapi kami mendapatkan informasi yang kami patut duga, polisi tidak ingin memasukkan hal-hal tersebut. Jadi contohnya seperti apa? Boleh nggak Pak saya ngomong seperti ini, ya kan? Nggak boleh, karena harus menjawab sesuai dengan pertanyaannya saja. Kalau menjawab hanya sesuai pertanyaan saja, artinya penyidikan itu hanya berjalan satu arah. Ingin mentargetkan seseorang itu menjadi tersangka. Karena kalau dimasukkan fakta-fakta yang justru meringankan Dira, tentunya perkara ini menjadi tidak, goalnya mungkin Dira tidak akan menjadi tersangka saat ini. Nah, oleh karena itu kami kemudian mengajukan proses gelar perkara khusus supaya dibuka semuanya, kita sama-sama lihat. Dan kami ingin memasukkan fakta-fakta yang akan meringankan dan membebaskan Dira sebagai tersangka. Itu yang pertama. Ya, itu gelar perkara yang kedua, lanjutan yang akan dilakukan. Juga saat Tapi ini, apa kedepannya yang akan kemudian dilakukan oleh tim kuasa hukum begitu untuk menangani kasus ini ke depannya? Ya, kami akan seperti saya sudah bilang tadi, kami akan mengajukan gelar perkara khusus supaya perkara ini bisa terang benderang, Karawasidik, ya kan, sebagai bagian pengawasan dari penyidikan untuk melihat perkara ini dan mengguidance perkara ini, untuk mengawasi perkara ini jangan sampai penyidik-penyidik ya itu bisa berbuat semau-maunya nanti, seperti itu dia. Nah, itu kemudian kami juga akan mengajukan rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR RI karena Pak Habibur Rahman selaku pimpinan juga sudah mengatensi perkara ini. Seperti itu, Pak. Oke. Baik, terima kasih Mas Hendar Samparantoko, kuasa hukum dari Anandira. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kami harapkan ini hukum berjalan adil. Saya ada dua hal lagi yang pengen saya sampaikan. Singkat saja, Pak. Iya, baik. Ini ada dua hal lagi yang ingin kita sampaikan. Yang pertama, singkat saja, bahwa Pak, singkat saja. Anandira kan saat ini sudah melaporkan suaminya ya. Iya. Jadi kami menduga ada dugaan keterlibatan auditor militer yang menyidangkan Letu Agam atas laporannya Anandira dan berpihak kepada Letu Agam. Seperti itu. Ini oknum ya. Nah, kami sudah mempunyai buktinya dan sudah kita laporkan juga ke Pomdam. Dan seharusnya seorang jaksa berpihak kepada korban, bukan kepada tersangka atau terdakwa. Dan ini sudah ada terkait hal tersebut ya, dan juga sudah diproses. Jadi Anandira ini di challenge bukan hanya oleh kami tunggu ya proses yang akan dilakukan ke depannya. Terima kasih banyak Pak Hendar Sam atas waktunya di Apa Kabar Indonesia siang. Selamat siang, Pak.